Khairu ummah. Kalau khairu ummah itu nggak mungkin terjadi kalau personilnya jelek-jelek. Kalau personilnya buruk-buruk akhlaknya nggak mungkin kan. Setiap komunitas bagus terdiri dari person-person yang bagus. Ibu-ibunya soleha, bapak-bapaknya soleh, selalu beramal soleh, pasti nanti itu banyak amal soleh. Contoh, kalau punya anak 6, akhlaknya bagus semua, dan rumah tangga itu cakep banget itu. Tapi punya anak 6, dablok semua, bodoh semua. Wah, bencana itu. Jadi terdiri dari person-person yang baik. Kuntum khairu umat Islam dulu itu yang terbaik umat itu. Kenapa? Terdiri dari orang-orang yang soleh dan solehah. Pasti umat itu bagus. Kalau sekarang kita nilai umat Islam tidak bagus, itu karena person-personnya nggak bagus. Amalnya, amal solehnya kurang, akhlaknya bencana, kelakuannya buruk, adabnya nggak ada. Udah gitu miskin-miskin lagi. Udah miskin, badannya krempeng-krempeng lagi. Ya, pas habis banget. Udah umat Islam bodoh secara ilmu, lemah secara ekonomi, ya ampun, habis umat Islam. Makanya kita harus betul-betul menjadikan Al-Quran ini sebagai huda, Al-Quran sebagai petunjuk tatanan hidup. Maka begini, ada Pak Haris ini bapaknya bersejarah. Saya selalu ingatkan ente itu anak tokoh di sini. Karena ketika saya berjuang dengan Kak Aminul Almarhum Muhtar, dengan Pak Aminuddin Muhtar itu, dengan dulu Ibu Abu Bakir, terus Idul Kampi, sebelumnya zaman tahun 80. Sorok Asih Bekasi, awak itu bambu itu kan? Pangkalan bambu. Dulu kan orang-orang dari Bojongkulur, dari Ciangsana, sono jual bambu, emang lewat darat, lewat kali, Pak. Belum ada bendungan itu sudah belum ada. Apa bendungan yang sana kalau bisa udah ada. Itu maka Bekasi ini tahu sejarah. Mari sama-sama kita lanjutkan orang-orang tua kita dulu yang sudah berjuang habis-habisan. Mereka yang berjuang, apalagi kalau tarik kemerdekaan ini, siapa lagi merdeka? Tarik ke sana. Apa yang mereka dapatkan? Kalau kita mikir jauh belakang, kita umur-umur yang lahir 60-an atau 50-an kan tidak berjuang dalam merdeka. Kalau kita tarik ke bawah terus 45 tahun 26, 20, 1918 tahun abad baru masuk abad 19 sejarah kemana mereka? Orang-orang Bekasi yang dulu tahun 1900 pada kemana? Sudah tidak ada. Tinggal anak cicitnya di turunannya di sini. Mereka yang berjuang, mereka hidup dengan belajar. Bawa HP, mobilnya kagak ada, roda juga kagak ada. Jadi inilah hasil perjuangan. Masjid, termasuk masjid ini kalau nggak ada perjuangan nggak jadi masjid nih. Sudah Al-Barakah ini semua, termasuk Islamic Center. Tanpa perjuangan tidak ada hasil. Nah, kembali kepada asal kejadian, asal ciptaan kita. Apa itu dasarnya kita hidup, kita ada di sini. Sudah kita hafal tuh hadisnya, sudah kita hafal Al-Quran tuh ayatnya. Apa itu? Beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Itu kalau kita awasin, bukan liya'budun apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kan gitu. Sebetulnya budun nih, yang-nya dibuang. Nih apa? Kepadaku. Aku ciptakan kalian itu untuk beribadah kepadaku. Ku itu siapa? Tuhan. La ilaha, itu yang kau sembah. Apa itu sembah bahasa Arab? Ibadah. Kalau bahasa Indonesia hamba.
Kita hamba Allah gitu loh. Abdun. Kan Rasulullah itu juga hamba kan. Di samping Rasul tapi hamba juga. Hamba kalau bahasa kita bujang kan dalam zaman dulu itu. Bujang di zaman orang Bekasi itu bujang, budak. Perhambaan itu bagus, sebetulnya perbudakan. Kita jangan ngebudak selain kepada Allah. Ngebudak itu gimana? Ngebudak itu menggantungkan nasib dirinya kepada seseorang. Gak boleh, bolehnya kepada Allah. Jadi kalau kita berhamba kepada seseorang, berarti orang itu apa namanya? Menindas. Berbakti, mengabdi kepada dia, bukan pada Allah. Berarti perintah dia, larangannya kita taatin. Sebetulnya yang harus kita taatin itu adalah Allah. Jadi kita harus menghambanya kepada Allah, jangan kepada yang lain. Karena di dalam arti hamba itu ada perintah, ada larangan, ada aturan, ada siksaan. Sebelum Rasul diutus, hamba-hamba saya, bujang-bujang itu. Apalagi zaman Fir'aun, zaman Nabi Musa. Coba Fir'aun sampai kaki Tuhan, ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian. Loh. Bukan lagi Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan. Berarti rakyatnya hamba bagi dia. Itu gak boleh. Menghamba kepada selain Allah gak boleh. Beribadah kepada selain Allah tidak boleh. Kita ditekan itu oleh orang, gak boleh. Ditindas oleh orang, gak boleh kita. Gak boleh membolehkan diri ditindas oleh orang lain. Kalau ditindas sama Allah gak apa-apa. Karena Allah gak mungkin nindas orang gitu. Tapi kalau orang nindas orang bisa. Bila Fir'aun, makanya diutus Nabi Musa untuk membebaskan penindasan dari Fir'aun. Artinya Nabi Musa memerdekakan Bani Israel dari penjajahan Fir'aun. Penjajahnya Fir'aun, penjajahnya Fir'aun, penjajah dia. Penjajahannya apa? Tidak ada kemerdekaan buat bangsa Israel. Semuanya itu sampai nyawanya harus milik raja, milik Fir'aun. Hidup dia untuk Fir'aun, harus taat sama Fir'aun. Sini Tuhannya ini bukan Tuhan yang Nabi Musa. Nabi Musa diutus untuk memerdekakan bangsa Israel. Rasulullah Muhammad bagaimana? Beliau diutus kepada bangsa Arab untuk memerdekakan bangsa Quraisy, bangsa Arab dari penjajahan siapa? Yaitu zaman jahiliyah namanya. Bedanya Fir'aun dengan zaman jahiliyah apa? Kalau zaman Nabi Musa, Fir'aun yang gak boleh hidup bapak-bapak, kita juga boleh hidup. Pokoknya asal laki-laki bayi lahir potong, gak boleh hidup. Coba, kan ditindas. Gak boleh hidup Pak, bukan gak boleh makan. Jangan Fir'aun, asal laki-laki hidup, lahir potong, gak boleh hidup. Termasuk Nabi Musa, cerita kecilnya dilahirkan oleh ibunya itu. Saking takut disembelih, takut dibasmi, takut dipotong, takut dikubur hidup-hidup, sampai dipalingkan apa? Dihanyutkan di kali juga. Saking takut dibunuh, gak merdeka hidupnya bangsa Israel. Kalau nggak boleh makan masih mendingan, nggak boleh hidup, bayangkan coba. Zaman Rasulullah yang nggak boleh hidup perempuan, laki-laki boleh hidup, tapi perempuan nggak boleh matiin. Asal laki-laki, asal perempuan lahir potong, kubur hidup-hidup. Oh, kebalikannya.
ditindas Pak. Quraisy. Diutuslah Rasulullah Muhammad SAW membebaskan, memerdekakan perempuan supaya hidup tetap aja kita hidup sendirian, nggak mungkin jadi lahir dong, kan nggak mikir di zaman zolim kayak gitu. Nah kalau hidup laki-laki semua apa lahir, hidup sama siapa? Nabi Adam aja nggak betah hidup di surga, dewek-dewek di surga Pak, tempat yang sebar nikmat sendirian, agak betah. Gak serba ada, cuman gak ada bini gitu loh, gak betah. Apalagi di dunia ini yang bukan surga, tanpa ibu-ibu, tanpa perempuan. Betah kok mau hidup gitu? Jangan Nabi Lut dong. Zaman Nabi Musa kebalikannya, geblakannya tuh Fir'aun dong. Nggak butuh ibu-ibu, nggak butuh laki-laki. Nah bagaimana mau beranak pinak, ludes kemanusiaan hancur. Diutus Nabi Musa menyelamatkan laki-laki, diutus Rasulullah menyelamatkan kaum perempuan. Itu merdeka tuh, dimerdekakan perempuan zaman Nabi kita Muhammad SAW. Coba kalau nggak diutus Nabi, andai kata tidak diutus Rasulullah, berarti zaman jahiliyah masih nih, nggak mungkin ada kita. Yang kita lahir dari kebo. Itu pentingnya kemerdekaan. Jadi menghambanya bukan kepada selain Allah. Makanya dalam bahasa Arab ibadah ya tadi itu. Kita boleh menghamba, boleh, tapi kepada Allah Subhanahu. Nah sekarang pertanyaannya, ada penjajahan tanpa penjajah, atau ada atau tidak ada penjajah tapi penjajahannya ada? Dua hal yang berbeda. Kalau penjajah orangnya apa? Kalau penjajahan perbuatan. Penjajahnya sudah tidak ada, penjajahannya masih ada. Merdeka belum? Merdeka belum? Coba kita pikirin aja. Ada penjajah, tapi penjajahan tidak ada. Penjajahnya ada nih, penjajahan tidak ada. Dibandingkan dengan penjajahnya tidak ada, penjajahannya ada, pilih mana? Maka dalam Islam itu, dalam Islam yang tidak boleh ada itu penjajahannya. Bahasa kasar kita dijajah oleh Tuhan, tapi Tuhan itu bukan penjajahan yang diterapkan kepada kita. Apa rahmatan lil alamin, kasih sayang yang luas. Ya kita diberi rezeki, kita diberi umur, kita diberi sehat, kita diberi segala-galanya, bukan oleh siapa-siapa tapi oleh Tuhan. Biarin, mendingan kita dijajah yang seperti ini daripada tidak ada penjajahnya, tapi kita dijajah. Dua faktor yang berbeda. Makanya ada pengertian. Kita bukan benci kepada bapak itu, yang kita benci perbuatannya. Dua hal yang berbeda. Mengapa bapak tidak suka kepada seseorang? Bukan orangnya, perbuatannya. Kalau orangnya nggak ada sekarang, perbuatannya masih ada, ya sama-sama enak juga masih. Lebih baik orang yang ada, tapi penjajahannya tidak ada. Sekarang di Indonesia nih, bapak rasakan sekarang, merdeka dari yang mana? Dari penjajah atau penjajahan? Belandanya udah nggak ada, Pak. Inggrisnya sudah tidak ada, iya kan? Spanyol udah nggak ada, Portugis udah nggak ada, Jepang udah nggak ada, penjajah udah kabur semua.
Sekarang kita lihat penjajahan masih ada atau tidak? Masih menghamba kepada selain Allah apa tidak? Kalau masih ada penjajahannya, berarti belum merdeka beneran kita. Merdeka baru hanya dari penjajahannya. Ini pekerjaan kita sekarang. Orang tua kita dulu mengusir penjajah, bukan penjajahannya. Kewajiban kita sekarang bagaimana membebaskan diri dari penjajahan yang pernah berlaku pada zaman adanya penjajah. Maka bisa jadi walaupun orang Indonesia kelakuan seperti penjajah ini menjajah kita juga, walaupun orang Indonesia, karena kelakuannya seperti penjajah. Buat apa, Pak? Penjajahnya kabur tapi kerjaannya masih di pekerjaan masih ada di sini. Gitu. Kita belum merdeka. Makanya dalam Rasul ada 3. Zaman Rasul ada 3. Apa yang beliau perjuangkan dalam hal seperti kemerdekaan begini nih? Fir'aun udah hilang. Yang dihabiskan oleh Nabi Musa cara hidup Fir'aun. Zaman jahiliyahnya sudah habis. Diisi oleh bagaimana cara hidup menurut Rasulullah. Kita sekarang ini, para pahlawan kita itu sudah berhasil niru Rasulullah. Itu yang mempersempit hidup ente. Itu orang yang menjajah ente. Sudah saya usir semuanya, sehingga sekarang bebas kita mengelola negara. Tidak ada campur tangan mereka lagi. Tapi pengisian kemerdekaan bukan oleh mereka, oleh kita sekarang. Bagaimana kita isi kemerdekaan ini supaya bebas dari penjajah dan bebas pula dari penjajahan alat hidup mereka. Nah, saya mencatat itu ada 3 yang di misi, yang menjadi misi Rasulullah SAW. Apa itu kemerdekaan? Kemerdekaan itu at-taharrur. At-taharrur itu melepaskan diri, jangan terikat. Kalau penjajahan ikat, Allah juga mengikat, tapi ikatan Rasulullah itu kemaslahatan. Tapi kan ikatan penjajah, itu kan buat dia. Karena Allah tidak perlu ada keuntungan. Jadi kalau ada penjajah, dia buat aturan, hasilnya buat dia. Nah, negara bikin aturan untuk negara, tapi dari negara pulang nggak dia ke masyarakat. Itu yang kita perjuangkan. Wal kholas itu selamat, sejahtera, tidak terkooptasi hidup kita itu, bebas kita napas, bebas kita hidup bagaimana. Taharur, lepas dari kungkungan, lepas dari ikatan. Tapi tidak sebebas-bebasnya karena ada batasan di sana. Minal qaidi, dari segala ikatan-ikatan, sekat-sekat. Karena zaman penjajah ada aturan, Pak. Bagaimana kerja paksa, bagaimana kerja rodi, bagaimana itu kapten apa namanya itu kalau karet itu, padi itu, ada anemer, ada zaman apa istilahnya kalau tukang karet itu, yang nungguin pohon karet apa namanya? Istilahnya mandor itu kan tangannya si tuan, anemer, ya kan? Mereka yang menghamba kepada mereka, pengkhianat bangsa. Apa istilah itu? Cecunguk mereka kan itu, cecunguknya pada penjajah kan gitu. Orang kita kan dia, tapi hambanya kepada penjajah, bukan ngebantuin masyarakat. Banyak kayak gitu. Apa yang dicari? Keuntungan, tanpa mempedulikan kerugian warga kita. Wassayyitarah ala jalabiyah, jadi bebas dan lepas dari segala bentuk ikatan penguasaan pihak lain. Dengan merdeka ini kita bebas mengikatkan diri,
bukan ikatan cara mereka. Ini satu keberuntungan. Kan sering dengar tuh kita semua itu berapa golden kekayaan umat Islam, kekayaan bangsa ini dibawa tuh besar. Itu bukan kata-kata tidak berfakta. Berapa kekayaan kita yang dikorupsi sama mereka? Berapa kekayaan bumi kita yang diangkut keluar zaman penjajahan? Yang gali siapa? Yang menghasilkan siapa? Orang-orang kita. Kekayaannya dibawa pulang ke sono, ke luar negeri. Kalau ini saya copy paste, dulu kekayaannya lari ke luar negeri, sekarang kekayaan kemana? Ke dalam negeri kan? Harusnya, kan nggak ada penjajah, pasti kumpul dong kekayaan itu di Indonesia ini. Sudah 80 tahun, Pak. Apakah terasa kekayaan bangsa Indonesia, laut, darah, semuanya kekayaannya luar biasa, tapi masih perlu perbaikan. Bagaimana isme penjajahan ini harus betul-betul oleh generasi yang sekarang ini diberikan kepada warga dan bangsa Indonesia. Jadi kalau orang korupsi memperkaya diri sendiri, kan gitu, iya kan? Berarti ngeruk kekayaan untuk penjajah dong. Kalau diberikan lagi baru ini mau dikantongin. Berarti koruptor sama dengan penjajah, cuma lari ke dia bukan ke luar negeri. Apalagi kalau dibawa ke luar negeri, 2 kali penjajah dia. Udah ngeruk harta kekayaan bangsa, ditaruhnya di luar negeri, orangnya orang Indonesia. Waduh, celaka 12 itu terjadi kan sekarang. Orang Indonesia yang nyimpennya di luar negeri, orangnya orang kita. Dari mana hartanya? Dari, makanya Rasulullah ini yang perlu dibebaskan, yaitu apa? Yang pertama, distorsi hidup kita untuk Tuhan jangan dibedakan untuk yang lain. Muslim, kita menjadi orang yang beriman tuh cara hidupnya begitu. Zaman Fir'aun, tujuan hidup untuk Fir'aun dibelokin tuh sama dia. Jangan dong, tujuan hidup beribadah kepada Allah, jangan kepada ente. Diutus Nabi Musa. Zaman Rasulullah, hidup bangsa dibelokkan ke berhala, nyembah Hubal, nyembah Lata, nyembah Mana. Belokkan tujuan hidup ibadahnya, diluruskan oleh Rasulullah hanya nyembah Allah. Jadi hidupnya jadi lurus. Semua para rasul zaman Nabi Ibrahim, Azar, umat disuruh nyembah berhala, belok ke tujuan hidup. Diutus Nabi Ibrahim, dikembalikan lagi kepada rel yang benar. Tuhan dong yang kita sembah. Semua rasul tujuannya jangan sampai mendistorsi kehidupan beribadah. Zaman Rasulullah kita sekarang ini jangan nyembah berhala, nyembahnya tuh Tuhan. Karena ayatnya lihat buduni, nyembah kepada Allah, tapi sepanjang zaman dibelok-belokin terus hidupnya. Pertama, itu merdeka kita tuh, karena kita tidak nyembah lagi selain. Kalau menyembah selain Allah belum merdeka namanya. Menyembah kepada Allah baru merdeka. Karena memang kita hidup untuk Allah, tujuan bukan untuk selain. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi bukan selain lillah. Itu yang pertama. Kemudian penindasan ekonomi, gak boleh Pak ditindas ekonomi. Zaman penjajahan kita ditindas ekonomi kita, sekasihnya penjajah.
Makanya umat Islam bangsa kita kurus-kurus dulu. Paling capek ya paling kurus dia. Sampai kerja rodi itu coba, kerja paksa itu. Suruh kerja habis-habisan dia, tapi digaji sama maunya. Jadi kalau ada orang menggunakan tenaga orang, dikasih sama maunya, menjajah Pak. Secara ekonomi. Jangan-jangan kita masih terjajah Pak secara ekonomi. Harusnya bagaimana supaya tidak masuk dalam kategori penjajah ekonomi? Surat Al-Lail Pak, Humazah. Coba baca deh. Wailul likulli humazatil lumazah. Terus alladzi jama'a malam wa'ad dada. Artinya apa? Siapa sih yang termasuk kategori orang yang masuk neraka wail? Yang pertama orang yang suka ngumpat, yang suka menghardik, mencibir, yang suka mencela. Siapa dia orangnya? Alladzi jama'a malam wa addada, yang suka numpuk-numpuk harta. Wa addada dan ngitung-ngitung. Hitung-hitung, jangan berkurang, udah bertambah. Gak boleh nih kayak gini nih. Namanya kapitalis bahasa sekarang. Gak boleh kapitalis. Harta numpuk di seseorang gak boleh. Wailul likulli humazatin lumazah. Alladzi jama'a malahu wa walada yahsabu anna malahu, dia mengira hartanya itu bekal. Ngira salah. Jadi orang yang memperkaya diri penjajah Pak. Tanpa memperhatikan kesejahteraan orang lain, dia numpuk-numpuk harta untuk dirinya sendiri, untuk hidup 7 turunan. Dalam Islam gak boleh. Dia termasuk alladzi jama'a malam. Dalam Islam gak boleh. Penjajah harus merdeka dari orang yang mengumpul-ngumpul harta untuk kepentingan sendiri. Apalagi dengan cara korupsi, dengan cara yang gak benar. Catatannya bukan terlarang menjadi orang kaya, Pak. Bukan. Kalau dengan cara yang halal harus, Pak. Umat Islam harus menjadi orang kaya, tapi caranya dengan yang halal, bukan dengan yang haram. Sementara masih banyak di Indonesia ini memperkaya diri dengan cara yang haram. Itu yang gak boleh. Faktanya ada masalah ini. Bukan gak boleh jadi orang kaya. Orang Islam harus menjadi orang kaya. Al-yadul ulya khairun min yadis. Orang yang ngasih lebih baik dari orang yang dikasih. Nah yang ngasih kudu banyakan dong. Masa yang dikasih banyakan daripada yang ngasih? Masa orang miskin ngasih orang kaya? Orang kaya harus ngasih. Kalau bapak pengen ngasih berarti harus menjadi. Kalau bapak pengen jadi miskin berarti harus minta-minta terus. Itu orang miskin namanya. Orang Islam nggak boleh meminta-minta. Harusnya ngasih. Stratanya beda. Kayak bapak dengan harta yang dimiliki 20 juta, kaya bapak dibandingkan orang yang hanya punya harta katanya 10 juta. Gitu loh. Tapi miskin yang 10 juta kepada orang yang punya 20 juta. Tapi yang punya 20 juta kaya dia dibandingkan yang 10 juta. Kaya juga. Orang yang punya 100 juta kaya dibandingkan yang punya 50. Tapi bapak miskin dibandingkan yang punya 1 miliar. 1 miliar gitu. Nah bapak orang kaya di tingkat mana sekarang? Kita kaya ketika melihat yang bawah. Kita miskin ketika melihat yang. Ketika bapak melihat manusia dengan melihat Allah, bapak miskin apa kaya? Hah? Bapak melihat Allah, bapak miskin apa kaya?
nahnu fuqara'ullah, kita orang-orang miskin karena Allah lebih kaya. Tapi ketika ke bawah kita ya bisa kaya bisa miskin. Sampai banyakkan aja lagi. Ya. Makanya dalam hadis, kalau dalam urusan akhirat lihat kepada orang yang lebih taat. Kalau urusan dunia melihatnya kepada orang yang lebih miskin, baru bisa bersyukur. Kita bisa bersyukur kepada Allah ketika melihat orang yang lebih rendah daripada kita. Contoh, punya mobil satu, jangan lihat yang punya dua, Pak. Lihat yang punya motor doang. Alhamdulillah saya punya mobil, saudara saya baru punya motor. Tapi kalau bapak lihat di atas, bapak mobilnya satu, tetangga bapak 5. Masa, alhamdulillah saya satu, tetangga saya 5, nggak mungkin kan? Jangan lihat ke situ, kata Rasulullah dalam masalah dunia. Jangan lihat orang yang punya lebih banyak, kagak bisa bersyukur kita nantinya. Ini penjajahan ekonomi. Rasulullah membebaskan penjajahan ekonomi. Kan? Itu. Nah kita ini udah bebas belum dalam masalah ekonomi? Tanya. Ya itu. Penjajahannya nggak ada, tapi penjajahan ekonominya masih. Siapa yang jajah kita? Koruptor, Pak, yang jajah kita itu. Iya. Orang yang mendapat harta orang lain tanpa dengan cara yang halal, penjajah, Pak. Termasuk pencuri. Dicari harta kekayaan dengan yang tidak halal dia, ngumpul harta dengan cara yang tidak halal dia. Kita yang diambil harta oleh pencuri-pencuri itu, ya kalau pencurinya kelas bebek sih kelas teri nggak masalah. Nah kalau pencuri kelas kakak, ini yang harus kita merdekakan diri dari penjajahan ekonomi, penjajahan akidah oleh Rasulullah. Gimana kita? Tinggal penjajahan ekonomi. Gimana kita ke depan? Terus yang ketiga apa yang harus dibebaskan? Kezaliman. Gak boleh ada yang zalim. Makanya Rabbana najina minal qaumiz zalimin, Rabbina najini minal qaumiz zalimin. Gak boleh kita hidup dalam merdeka tapi terzalimi. Apa zalim itu? Kesewenang-wenangan penguasa tanpa memperhatikan kemampuan rakyat. Nah itu pasti terbukti. Kesewenang-wenangan menaikkan pajak 250% katanya. Demo ludes dah. Itu kan penjajahan. Jadi alam merdeka betul, negaranya merdeka, tapi secara hakikat dalam pengertian membebaskan dan melepaskan diri dari penjajahan ini belum sempurna Indonesia. Kewajiban siapa? Kewajiban kita. Cara mengisi kemerdekaan, bagaimana cara pemerintahan harus bersih tanpa korupsi, tidak ada kezaliman. Salah ya salah, benar ya benar. Apa begitu sudah? Banyak orang benar tapi salah gara-gara duit. Pengadilan. Oh. Zoliman masih zolim. Aniaya. Ini yang disebut hakikat kemerdekaan. Merdeka dari kemusyrikan, merdeka dari tataran ekonomi global kapitalis. Jadi kita harus menganut tadi ekonominya ekonomi kerakyatan. Ini udah bunyi ekonomi syariah, udah bunyi ini. Ini tantangan kita ke depan. Yang terakhir kezaliman ini dalam berbagai bentuknya.
Hakimnya harus hakim yang jujur, benar ya benar, salah ya. Kalau masih belum terjadi, ini tantangan bagaimana kita merubah sikap-sikap yang seperti jangan sampai orang benar gara-gara miskin jadi salah, orang bodoh jadi salah. Udah bodoh tapi benar, bodoh tapi benar. Ini pintar tapi gak benar, pintar ini. Kasihan orang bodoh. Sementara Indonesia ini masih kebanyakan orang ekonomi lemah ke bawah, masih bodoh ke bawah. Nah, negara berkembang namanya, bukan negara maju. Begitu pengelola pemerintahnya masih korup, masih zalim. Ya, kasihan banget tuh rakyat, Pak. Ini tantangan generasi yang sekarang. Bagaimana kita mau bebas dari kezaliman? Jadi enak kan Pak kalau pengadilan merentangkan hukum. Sekarang masih sogok. Saya mau tanya, sogok ada nggak? Hakim ada nggak kira-kira? Bisa dirasakan nggak? Pokoknya kalau orang miskin masuk ke hukum, Pak. Orang miskin nih masuk ke hukum nih. Ya kayak nasibnya udah habis. Dibeli aja itu pasal deh. Kalau ada yang kaya selamat, kasih duit. Ini kan masih terjadi. Jadi secara batas kalau disurvei nih masalah pengadilan ini, antara pengadilan yang sesuai dengan keinginan rakyat dengan yang tidak keinginan rakyat, dua aja pilih. Kira-kira banyak mana yang pilih? Saya yakin, karena kita bisa merasakan. Nah ini sebagai penguasa harus mendengarkan ini nih, suara yang tidak bentuknya verbal, kezaliman ekonomi. Nah terus bagaimana cara merubahnya? Tidak bisa pas sendiri-sendiri. Nah itu kalau yang contohnya terjadi tahun 1999 reformasi. Kalau tidak ada gelombang massa yang besar, tidak akan terjadi. Kita masih orde baru sampai sekarang. Masih orde baru Pak sampai sekarang. Tatanannya kalau tidak ada reform, nggak bisa dewek-dewek orang Bekasi kudu bareng-bareng merubah apa baru bisa. Rasulullah sendirian nggak bisa Pak. Ada para sahabat dibantu. Itu Rasulullah. Lagi ini kita manusia biasa. Nabi Musa dibantu dengan bangsa Israel itu bisa sendirian. Merubah Indonesia ke lebih baik gak bisa sendirian. Harus bersama-sama. Bersama-sama dalam bahasa Arabnya ukhuwah, solidaritas dalam bahasa Ibnu Rushd. Merubah rumah tangga aja Pak nggak bisa tanpa ada dukungan ibunya Bapak. Bapak ingin merubah sofa di rumah, dari sini ke sono dewek-dewek ke ngomong rumah ibunya, coba aja deh. Ngapain Pak? Lah nggak mau dia sendirian nggak bisa, tetap butuh ibunya diajak. Bapak sama ibunya udah klop anak, nah ngapain bapak ke rumah? Kan begitu. Protes juga dia. Gak bisa, rumah tangga aja gak bisa Pak sendirian kita merubah. Harus dengan keluarga, anggota keluarga, apalagi negara. Gak bisa merubah sebuah negara dewek-dewek itu gak bisa. Harus bersama-sama. Bersama-sama itu namanya solidaritas ukhuwah. Makanya innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Rasulullah ketika diusir oleh bangsa Quraisy
di Mekah, pergi hijrah ke Madinah, yang dilakukan pertama kali Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal muhajirin wal ansor. Itu yang pertama. Menyatukan hati dulu antara ansor dan muhajirin. Jangan bangun fisik dulu, bangun dulu ruh persaudaraannya. Bapak juga kita Pak, bangun rumah tangga, nyatur dulu itu ruh bapak sama ibunya, baru jadi rumah. Rumah tangga tidak jadi terbentuk kalau tidak ada suami istri yang satu visi, satu tujuan. Apalagi negara. Persaudaraan dulu, solidaritas dulu, baru terjadi kekuatan. Makanya kekuatan umat Islam, walaupun miskin-miskin, kalau udah bergabung jadi satu, coba aja kencing semua tuh. Orang Bekasi 2.400.000 orang. orang kencing sama-sama di lapangan. Banjir. Kan cuma sekecil, cuma segelas. Tapi kalau dikumpulin, wah, kekuatan luar biasa. Memang kita orang miskin, tapi kalau bergabung selesai. Itu kekuatan roh persaudaraan di Madinah. Maka ketika menjadi sebuah negara, Madinah dulu baru Mekah. Tatar masyarakat Madani terbentuk di Madinah akibat persatuan yang kokoh antara muhajirin dan ansor. Di Mekah masih berantakan. Baru datang idza jaa nasrullahi wal fath, dibebaskan oleh Rasulullah ketika Fathu Makkah. Juga dengan kekuatan ukhuwah. Ini Indonesia tidak mungkin merdeka kecuali dengan ukhuwah. Nyatu jadi satu. Kristen di situ ada, Buddha di situ ada, Islam di situ ada. Bersatu mesti menjajah merdeka. Jadi nggak bisa merdeka sendirian. Ini jasa persatuan bangsa, jasa persatuan orang tua kita dulu menyatukan satu visi. Yang penting keluar dulu ente dari rumah anak, pulang sono negara ente bersama-sama ngusirnya, berhasil. Tinggal kita sekarang membebaskan diri bukan dari penjajah, tapi dari penjajahan. Isme penjajahan ini yang harus kita merdekakan dari dengan kekuatan persaudaraan, dengan kekuatan ukhuwah, dengan kekuatan solidaritas. Dan itu tidak bisa dibangun dalam satu hari. Perlu 40 tahun Pak membangun persaudaraan. Konsep itu terus dalam membangun sebuah komunitas yang madani butuh waktu generasi, satu generasi 40 tahun. Sesuai dengan ukuran Nabi kita Muhammad SAW diutus dalam jangka umur 40 tahun. Ini kita baru 80 tahun Pak, baru 2 generasi. Insya Allah nanti generasi ketiga 40 tahun baru terjadi Indonesia emas. Kira-kira masih hidup gak ya 40 tahun lagi? Periode ketiga pas 80 tahun. Konsep Ibn Rus begitu. Pergantian sebuah negara itu dilihat dari 40 tahun. Pertama, 40 kedua, 40 ketiga. Ini mau masuk 40 tahun ketiga sekarang. Berarti kira-kira kalau sekarang 2025 ditambah 40, 2065 berarti. 2025 kita masih ada kagak tuh? Ini konsep penegaraan buat beliau. Ya mudah-mudahan panjang umur sampai 2065 gitu. Sekarang ini udah tulang berbalut kulit ya. Tapi nggak mustahil juga Pak. Ada orang yang umurnya 120 tahun itu. Ada namanya umur gitu. Nggak tahu. Siapa di antara bapak ini sampai 2065. Kalau yang umurnya masih muda sih yakin. Kalau umurnya 60 ditambah 40 lagi 100 tahun. Paling tidak generasi kita nantinya akan memperjuangkan.
Kita syukuri kemerdekaan ini sudah berhasil orang-orang tua kita memerdekakan negara, tinggal memerdekakan akidah, memerdekakan ekonomi, dan memerdekakan kita dari kezaliman yang masih berbakti negara dan bangsa kita ini. Mudah-mudahan pemerintah kita, tokoh yang sekarang bisa membantu kita membebaskan diri dari keberhalaan, membebaskan diri dari negara yang koruptor, dan yang ketiga membebaskan kita dan anak putra kita dari kezaliman para penguasa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna haqqan warzuqna ittiba'ah warzuqna batina warzuqna istinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mughni ya Mu'id ya Rahim ya Wadud ya Fa'al ya Qadir ya Halal ya Haram wa bi ta'atika an ma'siyatik wa fadlika amma siwa ya alim wa bisudur akhirna wa dhulumat ila nur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi